Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur di malam hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat dan juga rahmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati, hingga kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita pada malam hari ini dapat tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita lanjutkan majelis fikih kita, yang mana pada pertemuan lalu kita telah membahas waktu-waktu salat. Bagaimana waktu-waktu salat ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat, oleh pembuat syariat. Di sana ada waktu diperbolehkannya salat, di sana ada waktu yang terlarang untuk salat, dan di sana pun juga ada batasan dari masing-masing salat. Maka insyaallah bahasan berikutnya adalah tentang syurutus salah wa arkanuha, syarat salat dan rukun-rukunnya. Namun sebelum kita masuk pada syarat maupun rukun, ada beberapa poin pembahasan yang ingin kita sampaikan pula, dan inilah yang dinukilkan dan ditulis oleh Nukhbatul minal ulama, para penyusun Al-Fiqhul Muyassar. Disebutkan di sini pada poin pertama adalah fi adadis salawat, jumlah salat-salat yang wajib. Disebutkan di sini qala muallifun hafidhahumullah, adadus salawatil maktubah khamsa wa hiya al-fajr wal-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-isya. Jumlah salat yang wajib ada 5, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wahia bil ijma'il ulama wa bil adillah sahihah. Ini berdasarkan dengan ijma' dan dalil-dalil yang sahih, dan insyaallah tidak ada di antara kita yang meragukannya. Di antara dalil yang menunjukkan adalah apa yang kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang Arab Badui. Disebutkan dalam hadis Talhah bin Ubaidillah, anna a'rabiyan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi dan ia bertanya, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salah? Wahai Rasulullah, apa yang telah Allah wajibkan untukku dan juga untuk kaum muslimin berkaitan dengan salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah,
salat 5 kali dalam sehari semalam. Maka ini sesuatu yang tidak lagi perlu kita ragukan. Begitu pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika ada seorang Arab Badui yang juga meminta kepastian kepada Nabi. Wa za'ama rasuluka anna alaina 5 salawatin fi yaumina wa lailatina. Wahai Rasulullah, utusanmu telah menjelaskan kepada kami tentang kewajiban salat 5 kali dalam sehari semalam. Nabi SAW mengatakan sadaqah. Ya, itu adalah sesuatu yang benar adanya. Maka baik itu dari lisan Nabi SAW ataupun dari utusan beliau, semuanya telah menjelaskan bahwa salat yang wajib ada 5. Dalam hadis yang lainnya pula, ketika di sana disebutkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku hanya melakukan salat yang 5 dan puasa di bulannya, yakni Ramadan, wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa la azidu ala dhalika syai'a." Aku salat hanya di salat yang 5 saja, puasa juga di puasa yang wajib saja, aku tidak menambah selain itu. Yakni apa-apa yang telah dihalalkan maka aku halalkan, apa-apa yang telah diharamkan aku pun haramkan, tidak ada tambahan sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah yang demikian ini bisa mengantarkanku pada surga? Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Ini hadis pula yang menunjukkan bahwa kewajiban salat itu hanya 5. Karena tidak mungkin ketika kemudian dikatakan dalam akhir hadis tersebut, "A'adkhulul jannah," apakah aku masuk surga, lalu ternyata di sana ada kewajiban yang ditinggalkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang ini disebutkan oleh Nabi, ia masuk surga, sementara ada kewajiban yang ia tinggalkan. Baik. Ini tentang jumlah salat yang wajib. Berikutnya, poin yang kedua, untuk siapa kewajiban salat ini? Ala man tajibu, kepada siapa salat ini diwajibkan? Disebutkan di sini bahwa salat ini wajib bagi muslim yang baligh, berakal, dan bukan pula wanita yang haid dan nifas. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Disebutkan di sini, wa yu'maru biha as-sabi idza balagha 7 sinin. Anak-anak pun juga diperintahkan ketika telah berusia 7 tahun. Dan ini disebutkan oleh para ulama, inilah usia tamyiz. Bukan baligh, usia tamyiz. Apa itu tamyiz? Kita telah sampaikan berulang-ulang. Tamyiz adalah kondisi di mana anak kecil nalarnya telah sempurna. Apa tanda nalar itu sempurna? Dia telah paham tentang perintah, dia telah paham tentang larangan. Begitu pula dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang buruk dan mana yang lebih buruk. Tapi kalau anak kecil di bawah itu usia 2 tahun, usia 3 tahun, kita larang hari ini, besok masih melakukan, belum tamyiz, belum bisa mencerna perintah maupun larangan dengan baik. Dan ketika disebutkan bahwa muslim baligh berakal, inilah yang kemudian dikatakan sebagai syurutut taklif, syarat seseorang disebut mukallaf. Muslim baligh aqil. Seseorang dikatakan mukallaf dengan 3 ini. Nah, Nabi SAW beliau juga menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, rufi'al qalamu an 3. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Dan diantaranya adalah anis sabi hatta yahtalim.
Soundnya aman? Baik. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antara yang disebutkan adalah as-sabi hatta yahtalim, yakni anak kecil sampai kemudian dia dewasa, mimpi basah. Dalam hadis yang versi lengkapnya dikatakan di sana, yakni apa? An-naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Lalu kemudian apa? Al-junun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar. Nah, berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kita masuk pada bahasan inti di malam hari ini, yakni syurutus salah, syarat sah salat. Syarat sah salat. Disebutkan di sini wa syurutuha tis'ah. Syarat-syarat salat ini ada 9. Yang pertama al-Islam, fala tasihhu minal kafir. Yang pertama Islam, sehingga tidak sah salatnya orang kafir karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua al-aql, berakal, fala tasihhu minal junun, maka orang yang gila tidak sah salatnya. Muncul pertanyaan, bagaimana orang yang idiot, Ustaz? Atau orang yang notabene berkebutuhan khusus, apakah termasuk ia kategori junun, gila atau tidak? Maka dilihat dari bagaimana kepekaan otaknya. Kalau ia masih bisa sadar terhadap sebuah perintah, begitu pula sadar terhadap sebuah larangan, maka baginya wajib. Tapi kalau sudah tidak, tidak. Makanya ketika para ulama membahas kepada siapa salat ini diwajibkan, kalau di sana ada seorang anak yang ia sejak lahir buta dan tuli, sejak lahir buta, tidak bisa melihat, sejak lahir tuli, tidak wajib baginya salat. Tidak wajib baginya salat, kecuali ketika di sana ada yang menuntunnya selalu. Tapi demikian yang disebutkan oleh para ulama. Berikutnya, yang ketiga, yakni al-bulugh, baligh atau kedewasaan. Fala tajibu ala sabi hatta yablugh, maka tidak wajib bagi anak-anak untuk salat sampai dia baligh. Walaupun seperti yang tadi telah kita sampaikan, tetap diperintahkan untuk salat ketika berusia 7 tahun atau usia tamyiz. Nah, mana dalilnya? Dalil yang masyhur, yang insya Allah kita semua familiar dengan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk salat li sab'in, ketika dia usia 7 tahun. Ustadz, bagaimana kalau ada orang baru salat ketika apa? Ketika usianya 17 tahun. Sejak kecil dia muslim, KTP-nya saja, tapi dia baru salat ketika usia 17 tahun. Apakah kemudian dikatakan ia kafir? Tidak. Apakah kemudian dia dikatakan harus mengulang syahadatnya? Tidak. Ketika memang dia meyakini dirinya salah dan yang benar adalah kewajiban untuk salat. Begitu pula mungkin dia pernah sesekali salat Jumat, atau mungkin dia salat Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada masalah. Apakah ketika dia 17 tahun tadi hendak salat dia harus syahadat ulang? Tidak. Nah, apakah yang demikian ini masih banyak di sekeliling kita? Banyak. Makanya di sini sebetulnya momen antum pula untuk apa? Untuk men-challenge diri antum, minimal menjadi kader yang paham tentang fikih salat saja. Ini minimal.
Antum ketika pulang ke kampung yang tinggalnya di kampung, ke desa yang tinggalnya di desa, banyak di sana yang belum tahu tentang ini. Bahkan ketika kemudian ditanya, mana dalil tentang wudu, bahwa di sana mengusap lengan sampai siku, nggak tahu. Apa kemudian syarat sah salat, banyak di antara mereka tidak tahu. Maka momen-momen seperti ini, apalagi kita dapati kabar bahwa di pekan mendatang ini, di Senin depan telah masuk perkuliahan offline. Maka kesempatan ini, challenge diri antum, ajak teman-teman antum untuk hadir di majelis ini, minimal untuk dia menjadi orang yang paham fikih salat. Ajari keluarganya, ajari tetangganya, ajari orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita buka mata saja, kalau kita jujur-jujuran saja, ada kok pasti di antara kita yang keluarganya belum paham betul tentang fikih salat. Iya atau iya? Iya. Baik. Berikutnya, poin yang keempat, dan kita sampaikan lagi bahwa 3 poin pertama, Islam, aqil, baligh, ini adalah syurutut taklif, syarat seseorang dikatakan mukallaf, terbeban oleh syariat. Yang keempat, syarat sah salat, yakni taharah minal hadatsain, suci dari 2 hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Kenapa kok tidak dikatakan suci dari najis? Kenapa kok dikatakan suci dari hadas? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok dikatakan suci dari 2 hadas, tidak dikatakan suci dari najis? Yang bisa jawab pulsa 25.000. Ada yang bisa jawab? Masya Allah, ini semuanya bakul pulsa berarti. Aldi, mungkin antum jib? Masya Allah. Ini bukan waktunya untuk tawadhu ya ikhwah. Kenapa dikatakan suci dari 2 hadas, tidak dikatakan suci dari najis? Karena suci dari najis tidak berarti bersih badannya. Kita pernah bahas ketika membedakan najis dengan hadas. Najis ini konkret, air kencing, kotoran. Adapun hadas abstrak. Kita buang air kecil, yakni kencingnya najis, kitanya berhadas. Maka kalau suci dari najis ini berkaitan dengan apa? Tempat salat, pakaiannya. Sementara kita hadas. Oh, saya salat pakaian bersih Ustaz, pakaian baru, tempat salatnya juga baru, tempat salatnya juga bersih. Di mana? Di Al-Muqtasidin. Tapi bisa jadi dia tidak sah salatnya karena dia berhadas. Masya Allah. Apa pulsanya kurang banyak hadiahnya? Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, dukhulul waqti salah, masuknya waktu salat. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa salat memiliki batasan, memiliki waktu yang telah ditentukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sejatinya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maka dia sudah genap ini syurutut taklif, muslim, akil, baligh. Dia pun juga apa?
Dia pun juga bersih dari hadas, lalu dia salat. Kalau belum waktunya, ya tidak bisa. Kalau kemudian dia salatnya di waktu-waktu terlarang, ya malah berdosa. Ini. Begitu pula poin berikutnya yang keenam, yakni satrul aurah, menutupi aurat. Ini termasuk syarat sah salat. Dan disebutkan pula di sini, ma'a qadrati bi syai' la yasiful basyarah. Kalau memungkinkan, jangan menggunakan pakaian yang menampakkan warna kulit. Maksudnya bagaimana? Kalaupun di sana menutup aurat, ya jangan rawang. Nutup aurat tapi kemudian apa? Semi transparan. Ini tidak boleh. Ini tidak dikatakan menutup aurat. Termasuk pula dalam poin ini seruan untuk kita memakai pakaian yang terbaik ketika salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian-pakaian kalian yang terbaik tatkala apa? Tatkala memasuki masjid. Maka pakai pakaian di sini adalah yang menutupi aurat dan yang sebaik mungkin. Begitu pula sabda Nabi SAW berkaitan dengan para akhwat. Nabi mengatakan, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salatnya wanita dewasa, wanita yang sudah haid, illa bi khimarin, kecuali dengan penutup kepala, kecuali dengan jilbab atau kerudung. Lalu apa yang disebut dengan aurat itu sendiri? Mana batasan aurat? Fal auratur rijal, maka aurat laki-laki dewasa adalah apa-apa yang berada ma baina surrah war rukbah, apa-apa yang di antara pusar sampai lutut. Ini disebut dengan aurat. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Idza salaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Apabila engkau salat dengan satu helai kain, wahai Jabir, apakah mungkin seseorang salat dengan sehelai kain? Mungkin. Demikianlah mayoritas di zaman dahulu. Demikianlah mayoritas di zaman dahulu. Begitu pula ketika apa? Ketika kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika dalam kondisi apa? Kondisi fakir, yang mana dia hanya memiliki beberapa helai kain saja, dan ini yang digunakan untuk salat. Beruntung kita di zaman sekarang, Allah mudahkan, Allah buka betul dunia ini untuk kita. Mau model pakaian seperti apapun bisa. Maka Nabi mengatakan, fa in kana wasi'an faltahif bihi, kalau dia lebar maka faltahif bihi, berselimutlah dengannya, tutupi seluruh tubuhmu. Wa in kana dayyiqan, tapi kalau itu adalah sempit maka fattazir bihi, dari kata izar, maka bersarunglah dengannya. Bagaimana sarung itu? Dari pusar sampai menutupi mata kaki. Dan disebutkan di sini sesuatu yang afdal lebih dari itu. Wal aula wal afdal ay yaj'ala ala atiqihi syai'an min athiyab. Yang afdal dan yang lebih utama, hendaklah seseorang itu menutupi pundaknya dengan pakaian. Menutupi pundaknya dengan pakaian. Makanya kalau kemudian kita ihram haji ataupun umrah, ketika kita tawaf, baik itu tawaf umrah yang wajib ataupun tawaf ifadah ketika haji, maka di sana apa? Saat prosesi tawaf ada pundak yang terbuka, dikatakan sebagai ittiba. Tapi ketika tiba waktu salat maka ditutup.
Ini sebuah seruan yang jelas bahwasanya aula wa afdal, yang utama dan yang lebih baik adalah dengan menutup kedua pundak. Apakah kemudian dengan pundak terbuka ini salatnya tidak sah? Sah salatnya selama auratnya tertutup, tetapi tidak afdal. Ammal mar'ah, adapun bagi wanita auratnya adalah seluruh tubuhnya, illa wajh wa kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan disebutkan di sini illa idza salat amamal ajanib ay ghairil maharim fa innaha tughatti kulli syai'. Tetapi kalau dia salatnya di depan ajnabi, di depan lelaki asing, maka hendaklah dia menutup semuanya. Apa menutup semuanya di sini? Termasuk pula menutup wajah. Bagi yang apa? Bagi yang satu berpotensi dengan wajahnya membuat orang lain terfitnah. Dua, bagi yang menganggap cadar adalah wajib. Maka kalau kemudian akhwat salat di kereta misalkan, mudik, salat di mana? Salat di bis. Ini di depan orang asing semuanya. Maka pakai kemudian penutup. Saya tidak pakai cadar Ustaz. Ingin pahala lebih tak? Ingin. Ingin yang afdal tidak? Ingin. Sekarang ada masker, pakai masker. Nah, ini yang afdal. Kenapa kok dikatakan demikian? Karena sejatinya kalau kita bicara aurat, wanita itu sekujur tubuhnya aurat. Sekali lagi, wanita itu sekujur tubuhnya aurat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Wa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika dia keluar rumah, maka syaitan akan mempercantik dirinya. Syaitan akan membuatnya lebih indah di pandangan lelaki. Ini fitrahnya. Maka wanita itu apa? Wanita itu tanpa balutan skincare ketika keluar sudah dipercantik oleh syaitan di pandangan lelaki. Di pandangan lelaki. Nah, yang ikhwan, kalau antum melihat apa? Sebuah iklan busana muslimah yang antum lihat di sana bajunya atau wajah yang pakai busana muslimah itu, yang bujang. Nah, senyumnya antum adalah jawaban. Baik. Maka perhatikan wahai para akhwat, tanpa kemudian anti dan antuna berlenggak-lenggak, anti telah menjadi perhatian. Maka benar-benar jagalah diri agar tidak kemudian mengumbar fitnah. Baik, poin yang ketujuh, di antara syarat sah salat adalah ijtinabun najasah fi badani wa thawbihi wa baqiyatihi. Hendaklah dia menjauhi najis yang ada pada apa? Pada badannya, pada pakaiannya, atau pada sekelilingnya, tempat-tempat salat apabila dia mampu. Kalau tadi kita sudah sampaikan yakni suci dari hadas, maka sekarang menjauhi najis. Inilah mengapa kemudian kita pernah bahas pula pada beberapa pertemuan lalu saat masih pembahasan taharah. Apa bedanya najis, khabath dan juga hadath? Najis, kotor dan juga hadath. Kalau najis di sana sesuatu yang kotor dan diperintahkan syariat untuk menjauhinya. Kenapa kok diperintahkan syariat untuk menjauhinya? Karena menghalangi seseorang dari salat. Sementara kotor, dia sesuatu yang kotor saja, tapi tidak kemudian diperintahkan oleh syariat, tidak kemudian diperintahkan oleh agama untuk kita menjauhinya. Kenapa? Karena memang sekedar kotor tidak menghalangi seseorang dari salat. Ini bedanya najis dengan kotor.
Sama-sama dia sesuatu yang mungkin kotor, sesuatu yang tidak bersih, tapi kalau najis diperintahkan tegas oleh syariat untuk menjauhinya. Sementara kalau sekedar kotor, tidak najis, ya sudah, tidak ada perintah tegas untuk kita menjauhkan diri darinya. Makanya nggak akan ada kemudian antum cari tagline ikan atau tagline apa, sebuah promo, iklan, banner dan lain sebagainya, berani najis itu baik. Yang ada berani kotor itu baik. Kalau berani najis itu baik, niscaya akan diboikot oleh kaum muslimin. Nah, berikutnya poin yang ke-8, istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap ke arah kiblat jika mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka jelas menghadap ke arah kiblat ini adalah sebuah syarat wajib dalam salat. Seseorang tidak cukup hanya salat ketika di waktunya. Seseorang tidak cukup bahwa dia telah menjauhkan dirinya, badannya dan juga tempat salatnya dari najis, dirinya pun bersih dari hadas. Tapi kalau kemudian dia salatnya menghadap ke arah selain kiblat. Makanya kalau kemudian antum dapati di masjid antum, di desa antum, di kota antum, musafir yang salat di sana kok kemudian salah kiblatnya, atau mungkin jarang kalau di masjid karena sudah ketahuan mana mihrabnya. Misalkan mungkin di musala pom bensin, atau mungkin di musala-musala tempat umum yang di sana tidak ada mimbar sebagai petunjuk. Salah kiblatnya dan antum tahu, tidak usah nunggu sampai dia salam untuk antum beritahu. Nah, karena ketika kemudian antum biarkan saja, antum biarkan dia terus dalam kesalahan. Dan berkaitan dengan kiblat di sini, di sana ada dua perincian para ulama. Yang pertama adalah jihatul Ka'bah, arahnya Ka'bah. Yang kedua adalah ainul Ka'bah, melihat Ka'bah. Jihatul Ka'bah ini bagi siapapun yang dia terhalang untuk melihat Ka'bah secara langsung, kita. Maka kita di sini salat menghadap kiblat, menghadap arahnya kiblat, yakni arahnya Ka'bah. Tidak ada kewajiban untuk presisi mi'ah bil mi'ah, 100%, enggak. Sehingga kalau kemudian di sana ada suatu musalla, suatu masjid yang setiap tahun selalu ada revisi berkaitan dengan apa? Arah kiblat, ini sejatinya sesuatu yang ghulu. Sekali lagi, sesuatu yang ghulu, berlebihan. Seandainya kemudian dia kurang bergeser sedikit saja, seandainya kemudian dia kurang bergeser ke kiri sedikit saja, sah. Kenapa? Karena dia telah menghadap ke arah Ka'bah. Bahkan ketika kemudian dahulu, saat para sahabat ini sedang berada di negeri Syam, Syam ini berada di utara, Syam ini berada di utara, di atasnya Madinah, lebih di atasnya lagi Makkah. Maka Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib Ka'bah. Apa-apa yang di antara apa-apa yang di antara masyriq timur dan apa-apa yang di antara barat adalah Ka'bah. Pokoknya ngadap ke selatan Ka'bah. Ini kata Nabi SAW. Maka tidak usah presisi, tidak usah terlampau harus 100%. Kalau memang sudah ada petunjuknya, alhamdulillah, pakai itu. Tapi kalau kemudian ini harus direvisi, ini arah tahun lalu 1444 Hijriah, nih sekarang sudah 1445 Hijriah, jangan-jangan ada pergeseran berapa derajat. Ini tidak perlu. Ini bagi yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka baginya terbeban jihatul qiblah, arahnya kiblat, selesai.
Adapun orang yang kemudian melihat Ka'bah secara langsung, baginya adalah ainul qiblah. Baginya adalah melihat secara langsung harus presisi. Melihat secara langsung dan harus presisi. Baik. Dan berikutnya poin yang ke-9. Di antara syarat sah salat adalah an-niyah, niat. Dan ia tidak akan gugur dalam keadaan apapun. Dan kita tahu bersama bahwa niat ini dimasukkan oleh para ulama dalam syarat seluruh ibadah. Walaupun ada sebagian ulama yang memasukkan niat ini pada rukun, tetapi insyaallah pendapat yang kuat adalah niat tergolong pada syarat, karena sesuatu yang harus sudah ada sebelum kita melakukan ibadah. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Berikutnya kita masuk pada arkanus salah, rukun-rukun salat. Mal farqu baina syarat war rukun? Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Manijib. Masya Allah. Nah, fadal. Syarat sah salat harus ada ketika sebelum dikerjakan ibadah. Baik. Kalau rukun salat dikerjakan harus ada selama ibadah itu berlangsung, dan apabila ditinggalkan tidak sah ibadah tersebut. Masya Allah. Nah, ahsanta. Syarat adalah perkara-perkara yang harus ada sebelum memulai ibadah. Syarat sah salat berarti harus ada sebelum memulai salat. Syarat sah haji yang harus ada sebelum proses ibadah haji. Adapun rukun adalah perkara-perkara yang harus ada ketika melaksanakan ibadah tersebut, dan ketika dia meninggalkannya tidak sah. Nah, ahsanta Pak, Masya Allah. Pulsa 25.000 Pak nih. Baik. Nuwasil ayil ikhwah. Disebutkan di sini, wa arkanuha ay arkanus salah arba'ata asyar. Rukun salat itu ada 14. La tasqutu amdan, tidak bisa gugur karena sengaja. Begitu pula wala sahwan, tidak pula gugur karena lupa. Wala jahlan, tidak pula gugur karena kebodohan. Harus ada. Dan apa saja 14 rukun salat tersebut? Yang pertama, poin pertama adalah al-qiyam, berdiri tegak. Berdiri tegak di sini apa? Berdiri tegak di sini in kana qadiran ala dzalik. Kalau dia mampu, dia bisa berdiri, maka wajib bagi dia berdiri. Harus bagi dia berdiri. Kalau yang tua bagaimana? Maka harus dirinci di sini. Orang tua, orang sepuh, dia tidak bisa apa? Oh, dia tidak bisa sujud. Oh, dia tidak bisa ruku. Karena apa? Karena mungkin lututnya sudah lemah, karena boyoknya sudah lemah. Tapi dia bisa berdiri, maka hendaknya dia tetap berdiri. Baru ketika ruku dia sambil duduk. Baru ketika kemudian sujud, dia pun sujudnya sambil duduk. Kenapa? Kenapa kau harus tetap berdiri? Karena berdiri adalah rukun. Oh, saya tua Ustaz, saya sudah encok lah, saya sudah osteoporosis lah, pengapuran lah, dan lain sebagainya. Maka saya sholatnya sambil duduk. Bapak kesini naik apa? Oh, saya jalan. Bisa jalan? Bisa. Ya sudah, takbiratul ihram harus dengan berdiri. Tapi kalau lama tidak bisa, ya sudah. Kalau lama, misalkan saat sholat tarawih, dia mulai dengan berdiri saja. Kiranya dia rasa sudah bergetar lututnya, ya sudah, baru kemudian dia duduk. Nah,
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam mengerjakan salat sebagai hamba Allah yang tunduk. Begitu pula sabda Nabi SAW yang masyhur. Nabi SAW mengatakan kepada kita, salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa maka sambil duduk, fa in lam tastati' fa 'ala jambin, kalau tidak bisa maka dengan berbaring. Runtutan ini menunjukkan bagaimana prioritas, bahwa berdiri adalah hal yang utama. Nah, dan disebutkan di sini, apabila tidak berdiri dalam salat fardu karena suatu uzur, seperti apa? Seperti sakit atau sesuatu yang lain, misalkan dia berada di atas kapal laut dan dia mabuk, diterima uzurnya dengan alasan tersebut, maka boleh kemudian dia dengan duduk ataupun dengan berbaring. Sama seperti ketika seseorang salat di kereta, tidak ada misalkan tempat untuk salat, ya sudah, dia boleh sambil duduk. Apalagi kalau konsekuensinya adalah meninggalkan waktu salat, harus. Tapi kalau misalkan naik kereta di malam hari, tiba di stasiun tujuan jam 4 subuh, masih dia dapati untuk apa? Untuk subuh, atau mungkin jam 4:30 masih dia dapati waktu subuh, ya sudah, lebih baik dia salat ketika dia sampai di stasiun, lalu dia bisa salat sambil berdiri. Tapi kalau kemudian sampainya di tempat tujuan ini jam berapa? Jam 6 misalkan, sudah tidak bisa dia salat subuh, habis waktunya, maka dia salat sambil duduk. Adapun dalam salat nafilah, adapun dalam salat sunnah, fa innal qiyamu fiha sunnatun wa laysa ruknan, maka berdiri dalam salat sunnah tersebut hukumnya adalah sunnah, bukan rukun. Walaupun kemudian lakinna salah bil qiyam fiha afdal minas salatil qa'id, salat dalam kondisi berdiri tetap saja afdal dibandingkan dengan duduk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, yakni pada rukun yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika salat memakai sarung tangan, tertutup telapak tangannya bagi wanita, apakah sah? Jazakallahu khairan. Kalau ia sedang tidak ada uzur, tidak boleh. Kalau ia sedang tidak ada uzur, tidak boleh. Karena demikianlah yang harus ditutupi, yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau sedang salat di rumah atau salat seperti di Masjid Al-Muqtasidin, tertutup, tidak ada kemudian celah bagi ajnabi untuk melihat, ya sudah, buka saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bismillah Ustaz, izin bertanya, kalau kesiangan bangun subuh di waktu terlarang, apakah di sana ada bangun di waktu terlarang? Nah, kalau kesiangan bangun subuh di waktu terlarang, maksudnya mungkin salat subuhnya sudah lewat dan masuk di waktu terlarang, begitu ya? Apa kita tunggu sampai matahari terbit atau langsung salat saja? Jawabannya langsung salat saja. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, salatun nisyan aw naim hina yatadzakkar. Salat seseorang yang dia ketiduran atau terlupa adalah ketika dia ingat. Kapan dia ingat, segera salat, walaupun ada di waktu terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, sekarang ada model kerudung French khimar bagi akhwat
tapi dari siku ke bawah ada belahan kerudungnya di samping. Afdalnya bagaimana Ustaz? Apakah seluruh lengan harus tertutup kerudung atau boleh pakai kerudung dengan belah tengah atau dengan istilahnya friends khimar? Selama hal tersebut menutupi dadanya, tidak jeplak, tidak transparan, boleh. Nah, selama itu apa? Tertutupi auratnya. Begitu pula di sana dadanya tertutup, tidak ngetat, tidak jeplak, tidak transparan, maka boleh. Nah, dan kalau kemudian di sana ada jilbab yang model seperti yang ditanyakan, friends khimar, sedikit jeplak, karena mungkin panjangnya tidak terlampau panjang, misalkan hanya sampai pusar. Sementara di masjid tempat dia salat ada mukena yang jelas-jelas lebih longgar, maka hendaklah dia pakai itu. Tapi kalau kemudian dia pakai jilbab yang panjang, seperti apa? Seperti sampai kemudian paha, sampai kemudian lutut, maka la ba'sabi. Dan insya Allah jilbab yang model panjang seperti itu apa? Lebih jelas-jelas menutupi aurat dan tidak ketat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika sedang di tengah laut, di kapal dalam keadaan perjalanan, lalu dia tidak mengetahui arah kiblat, lalu dia salat dengan arah yang tidak ia ketahui, apakah salatnya sah? Nah, yang bertanya ini hidup di zaman apa? Dia salatnya di apa? Dia salatnya di atas perahu kayu atau dia salatnya di atas kapal yang besar? Kalau di atas kapal, insya Allah di sana sudah ada minimal kompasnya, itu ada. Kalaupun tidak ada kompas, HP kita semua rata-rata ada kompasnya. Nah, maka ini pertanyaan yang sebetulnya masih bisa ditelusuri lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya Anda mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi diri maupun keluarga kita semua. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.